teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Farah Rizky Fauziah dengan NIM 230201118120004 dari Teknologi Pangan A tahun 2018. Nah, jadi seperti yang udah kalian lihat di depan aku ini udah ada banyak banget ya makanan yang berasal dari supermarket. Nah, sebenarnya aku tuh mau ngapain sih hari ini? Nah, jadi aku tuh mau ngelakuin food review atau mereview makanan. Dimana food review aku ini didasarkan pada 5 rasa dasar, yaitu ada manis, asin, asam, pahit, dan juga rasa umami. Nah, dimana masing-masing rasa itu nanti aku bakalan nyobain 3 produk yang berbeda nih ya. Aku kasih lihat sekarang dimana rasa manis itu pakai coklat dengan 3 merek yang berbeda ini. Terus rasa asin juga pakai keju dengan 3 rasa yang berbeda. Kemudian ada vitamin C yang didasarkan pada 3 merek yang berbeda. Habis itu ada kopi yang beda juga dan ada ciki-ciki yang beda juga. Nah, jadi apa sih, gimana sih food review itu? Nah, aku bocorin sedikit ya. Jadi nanti aku bakalan jelasin kenapa sih kok keju ini rasanya bisa asin, kenapa coklat rasanya manis, kenapa kopi rasanya pahit, dan lain sebagainya. Jadi tonton terus ya, oke? Nah, jadi aku udah cobain ketiga varian coklat ini. Nah, yang paling berasa banget saat kita makan coklat itu adalah pertama kali itu kelumeran di mulut ya. Hampir semuanya punya kelumeran yang mirip menurut aku, tapi yang paling tinggi itu adalah Dairy Milk. Nah, selain itu Dairy Milk ini juga menurut aku punya rasa manis dan rasa susu banget yang paling kuat di antara si KitKat sama Silver Queen. Nah, terus kita bahas yang pertama kali kelumerannya dulu ya. Jadi kenapa sih kok coklat ini bisa lumer gitu di mulut? Nah, jadi kelumeran pada coklat ini berhubungan dengan kandungan atau komposisi coklat yang namanya cocoa butter atau lemak butter. Dimana cocoa butter ini bisa memberikan mouthfeel atau melting behavior gitu. Nah, habis itu menurut Indarti et al. Tahun 2013, lemak kakao ini emang sengaja ditambahin pada coklat supaya dia ini kualitasnya bagus dan punya tingkat kelumeran saat dimakan. Jadi untuk kalian tahu aja nih, lemak kakao itu terdiri atas beberapa asam lemak, yaitu asam stearat, palmitat, dan oleat. Dimana si lemak kakao itu emang punya sifat padat pada suhu ruang dan cair pada suhu tubuh, yaitu 37 derajat. Makanya kenapa kalau misalnya coklat-coklat ini kita taruh di luar, dia itu masih bisa padat walaupun nggak padat banget ya, tapi dia bisa padat, dan tapi saat kita makan dia bisa lumer. Kenapa sih? Nah, itu karena penambahan dari lemak kakao itu sendiri gitu. Nah, terus yang kedua akan bahas kemanisannya ya, dimana menurut aku ketiga coklat ini emang secara umum itu punya rasa yang manis ya, seperti yang kita tahu semuanya. Nah, terus kenapa kok si coklat ini bisa manis? Padahal tadi di awal aku udah bilang bahwa kalau misalnya buah coklat yang baru dipetik dari pohon itu rasanya cenderung pahit dibandingin manis. Nah, jadi jawabannya itu sama seperti yang tadi udah aku jelaskan, bahwa coklat itu akan diolah sedemikian rupa oleh produsen sehingga menghasilkan rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Dimana saat proses pengolahan itu ditambahkan susu, lemak kakao, dan juga gula, terutama gula sih yang biasanya paling banyak gitu. Nah, selanjutnya yang mau aku bahas lagi itu tingkat kekerasan ya, dimana menurut aku Silver Queen sama KitKat ini punya tingkat kekerasan yang lebih tinggi, lumayan lebih tinggi daripada si Dairy Milk. Yaitu si Dairy Milk kalau misalnya kita pegang gini aja dia udah cenderung lembek gitu, kayak mau lumer. Nah, istilahnya seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bisa seperti ini? Nah, ternyata ada beberapa faktor nih. Yang pertama bisa disebabkan oleh komposisi dari tiap masing-masing produk itu sendiri. Dimana kalau Silver Queen ini dia emang kacang metenya lebih banyak ya, jadi kayak coklatnya emang nggak terlalu penuh
kayak si Dairy Milk yang menurut aku mayoritas dia isinya coklat dibanding kacang metenya. Nah, terus yang kedua juga karena komposisi yang di KitKat itu dia ada wafernya, dimana wafer itu kan cenderung renyah dan padat keras gitu ya. Nah itulah kenapa dia itu teksturnya lebih keras. Nah tapi selain karena komposisinya itu juga bisa disebabkan karena proses pengolahannya, dimana saat proses pengolahan coklat pada bagian tempering, mixing dan consing itu dapat mempengaruhi kestabilan coklat itu sendiri. Itulah kenapa si Dairy Milk ini kalau di suhu ruang dia cenderung lebih lembek daripada si KitKat dan Silver Queen gitu. Nah, terus yang terakhir yang mau aku bahas di coklat ini adalah kelengketannya, dimana menurut aku si Dairy Milk ini saat dimakan lengket dan cenderung nyangkut di gigi dibandingkan si Silver Queen sama KitKat. Nah, kenapa sih kok dia bisa lebih nyangkut di gigi? Nah, ternyata setelah aku baca-baca, menurut Fibrianto et al. Tahun 2018, kelengketan pada coklat ini dipengaruhi oleh kandungan susu dan gula yang ada pada coklat. Nah, ini cocok banget kan, seperti yang tadi aku bilang juga bahwa si Dairy Milk ini emang rasanya cenderung manis dan susu banget. Nah, jadi emang semua itu berhubungan guys, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke rasa asin. Di sini udah ada keju dengan 3 merek yang berbeda, yaitu ada Kraft, Procheese, dan juga Mac. Nah, sebelum aku nyicipin, aku mau cerita sedikit nih tentang proses pembuatan keju. Jadi, bahan baku pembuatan keju ini adalah susu, dimana susu ini akan kita gumpalkan dengan menambahkan yang namanya itu rennet. Nah, setelah itu susu ini akan didiamkan selama beberapa saat. Nah, setelah itu kan nanti akan terjadi pemisahan antara cairannya atau disebut dengan whey dan juga padatannya yang disebut dengan curd. Nah, curd inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai bahan baku keju. Curd ini nanti bakalan ditambahin sama kultur bakteri dan juga komponen lain sehingga dia bisa menghasilkan keju gitu. Nah, udah itu aja, nggak pakai lama, kita cobain dulu ya rasanya. Nah, jadi kan tadi aku udah cobain nih ketiga rasa keju ini gimana. Memang dominan asin ya, terutama menurut aku ini keju Kraft yang paling asin. Nah, kenapa kok si keju ini rasanya bisa asin? Ternyata setelah aku baca di komposisinya, semua keju dengan merek ini itu ada penambahan garam di dalamnya. Nah, hal ini juga sejalan dengan penelitian Purnawarman et al. Tahun 2012 bahwa proses pengolahan keju itu memang dilakukan dengan menambahkan garam. Garam ini selain berfungsi sebagai pemberi rasa asin, dia juga berperan dalam pengawet, berperan dalam perubahan tekstur, cita rasa, dan juga penampilan dan konsistensi keju selama pemeraman. Nah, jadi si garam ini nih ditambahin sesaat setelah curd itu jadi. Nah, curdnya jadi, kemudian ditambahkan garam dan komponen lain, kemudian baru diperam gitu. Nah, selanjutnya yang mau aku bahas juga di sini warna agak kekuningan ya, yang pada keju emang dia cenderung itu warnanya agak putih kekuningan. Nah, setelah aku baca juga ternyata ada beberapa produsen keju yang memang sengaja menambahkan warna ke dalam kejunya ini, mungkin supaya warnanya lebih menarik ya. Di sini itu di keju Kraft ada pewarna alami natto CL75120 dan juga di keju Procheese ini juga ada pewarna, yaitu pewarna alami beta karoten CL75130. Nah, terus menurut jurnal yang aku baca juga di Purnawarman et al. Tahun 2012, selain karena penambahan bahan pewarna ke dalam keju itu, ternyata warna pada keju ini juga dipengaruhi oleh bahan baku susu, dimana susu kan secara alami itu dia mengandung pigmen beta karoten yang memang memberikan warna putih kekuningan. Nah, jadi ini juga berperan lah terhadap perubahan warna putih kuningan pada keju.
Nah, selanjutnya mau aku bahas juga mengenai tingkat kekerasan atau tekstur keju yang cenderung lembut. Jadi keju ini kalau misalnya kita pegang gini kan dia teksturnya cenderung lembut dan mudah patah ya. Nah, ternyata tekstur ini berhubungan dengan kadar air yang ada di dalam keju. Setelah aku baca-baca di komposisinya dan juga aku hubungkan dengan jurnal yang aku baca di Abu Bakar dan Usmiati tahun 2016 bahwa kadar air yang terkandung di dalam keju ini memang menentukan tekstur kelembutan keju, dimana kalau misalnya kadar airnya tinggi itu memang dapat membuat keju memiliki tekstur yang lembut. Kemudian aku hubungkan dengan komposisinya di sini, memang semuanya menaruh air di posisi pertama dan kedua, sehingga dapat dikatakan bahwa komposisi air itu memang dominan di dalam keju ini. Nah, itulah kenapa keju punya tekstur yang lembut. Nah, terus selanjutnya yang bakalan aku review lagi itu adalah rasa asam. Di sini rasa asam diwakili oleh 3 produk, yaitu Vitasimmin, Vise, dan Sonsi. Nah, walaupun ini rasanya berbeda-beda, tapi nggak apa-apa ya, kita jadiin review aja. Ya udah, aku cobain dulu ya. Nah, setelah aku cobain ketiga produk vitamin C ini, emang yang paling dominan terasa itu asam ya. Terutama menurut aku yang paling kuat itu ada di si Vitasimmin ini. Nah, ternyata setelah aku baca komposisinya, ternyata Vitasimmin itu mengandung 250 mg asidium ascorbidium dan 281,25 mg natri ascorbate, di mana keduanya ini merupakan nama lain dari vitamin C atau asam ascorbate. Nah, menurut Cahyadi et al. Tahun 2018, sifat alami atau sifat dasar dari asam ascorbate ini memang asam ya. Jadi itulah kenapa si ketiganya ini punya rasa yang asam gitu. Nah, terus kenapa tadi aku bilang bahwa si Vitasimmin ini punya rasa yang lebih asam daripada yang lainnya? Nah, ini tuh bisa disebabkan karena perbedaan rasa gitu, dimana si Vise ini punya rasa anggur, ini jeruk, dan ini lemon. Dimana rasa lemon itu seperti yang kita tahu dia mengandung vitamin C yang lebih tinggi, jadi rasanya lebih asam. Nah, selanjutnya kenapa juga si Vitasimmin ini paling asam, dan menurut aku yang paling nggak terlalu asam itu si Vise, karena setelah aku baca lagi di komposisi Vise itu ada pemanis, yaitu aspartam dan manitol, dimana menurut Mulangsari et al. Tahun 2016, manitol ini merupakan gula alkohol yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang mempunyai penyakit diabetes supaya gulanya ini tidak naik, karena manitol ini punya sifat yang tidak terlalu terserap oleh usus. Nah, terus sedangkan aspartam itu adalah pemanis buatan sintetis yang kelarutannya lebih cepat dan mempunyai rasa manis 100 sampai 200 kali dibandingkan dengan sukrosa. Nah, itulah kenapa si Vise ini rasanya cenderung manis, nggak terlalu asam dibandingkan si Vitasimmin ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rasa dasar umami. Di sini di depan aku udah ada 3 jajanan, yaitu Cheetos, Taro, dan Chiki Balls. Nah, umami apa sih itu umami? Umami itu emang agak susah dideskripsiin ya, kayak terdengar baru gitu dibandingkan sama rasa manis, rasa asam, rasa pahit, rasa asin yang emang udah paten sejak kecil, kita tuh udah tahu rasa itu seperti apa. Nah, jadi umami itu apa sih? Nah, umami itu sebenarnya bisa kita deskripsikan sebagai rasa yang gurih. Walaupun jarang kita pakai tuh nama rasa umami, tapi sebenarnya kita tuh sehari-hari udah makan rasa umami kok. Dimana kita bisa deteksi itu kalau misalnya makanannya rasanya lezat, gurih, dan enak, itu emang biasanya mengandung rasa umami gitu. Nah, udah nggak pakai lama, kita cobain aja ya gimana rasanya ketiga jajanan ini. Nah,
Nah, jadi tadi udah aku coba ini ketiga rasa dari jajanan ini ya. Memang rasanya umami banget ya dan emang cenderung gurih gitu. Nah, terus kenapa sih kok bisa dia rasanya gurih itu kenapa? Nah, setelah aku baca di komposisinya ternyata dia ini memang mengandung penguat rasa. Ini mirip-mirip sih sebenarnya kayak ada mononatrium glutamat, ada dinatrium inosinat dan dinatrium guanilat, di mana yang tadi udah aku sebutin ketiganya itu merupakan bagian dari garam natrium yang yang terbuat dari asam glutamat. Seperti yang kalian tahu, asam glutamat yang biasanya kita kenal itu adalah MSG. Emang dia tuh bertujuan untuk memberikan rasa yang gurih kan. Nah, setelah kita tahu nih kalau misalnya rasa gurih itu kita dapatkan dari glutamat, terus sebenarnya glutamat itu apa sih? Nah, jadi glutamat itu merupakan asam amino non esensial yang ditemukan pada sebagian protein dan ikatan peptida yang banyak tersebar di alam. Gitu. Nah, terus sebenarnya glutamat ini ada tuh di mana-mana, termasuk ada di dalam tubuh kita juga. Nah, setelah aku baca-baca jurnal Adiasa et al. Tahun 2016 bahwa glutamat itu memang diketahui ditambahkan pada makanan itu bertujuan untuk meningkatkan cita rasanya, terutama rasa gurih dan umami gitu. Nah, habis itu karakteristik dari umami itu memang dapat meningkatkan flavor yang menciptakan rasa enak pada makanan gitu. Nah, terus untuk pada makanan-makanan ini biasanya produsen memang sengaja menambahkan penguat rasa supaya rasanya enak dan gurih. Nah, terus selain rasa umaminya juga yang mau aku bahas di sini adalah tingkat kerenyahannya, di mana emang semua jajanan itu rasanya renyah, nggak ada yang melempem gitu ya maksudnya. Nggak ada yang lembek gitu. Nah, ternyata tingkat kerenyahan ini berhubungan sama kadar air, dimana menurut penelitian Harahap tahun 2018, kadar air ini memang sangat berpengaruh terhadap tingkat kerenyahan suatu makanan. Kalau misalnya kadar airnya rendah, berarti si makanan itu punya tingkat kerenyahan yang tinggi gitu. Nah, kita juga bisa baca di komposisinya bahwa dia itu emang nggak ada airnya, jadi memang dia itu kadar airnya rendah. Kenapa itu jajanan ini rasanya renyah. Oke, selanjutnya kita bakalan nyobain rasa dasar pahit. Di sini kita pakai kopi ya. Di sini udah ada kopinya, udah aku seduh. Ada 3 merek yang berbeda, yaitu di sini ada Torabika, Kapal Api, dan Nescafe. Ya udah. Terus aku mau bilang bahwa kopi yang aku pakai ini adalah kopi yang murni ya, tanpa campuran gula atau susu. Jadi emang rasanya masih asli atau natural gitu ya. Nah, oke, tadi aku udah nyobain ketiga varian kopi yang berbeda ini. Ya memang cenderung rasanya pahit semua ya, tapi menurut aku yang paling pahit itu adalah si Nescafe ini. Rasanya dia agak pahit dan agak asam dibandingin sama si Kapal Api ataupun si Torabika. Nah, setelah aku baca-baca, ternyata di komposisi Nescafe itu tertulis dia itu 100% kopi robusta. Untuk pengetahuan aja nih, sebenarnya kopi itu secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada kopi Arabica dan juga kopi robusta, di mana kopi Arabica ini memang terkenal punya rasa yang lebih unggul dibandingkan si robusta. Kalau si robusta itu emang dia cenderung punya rasa yang pahit, rasa yang asem, rasa yang lebih strong dibandingin si Arabica itu gitu. Nah, terus kenapa, apa yang ngebedain si robusta sama si arabica itu? Ya karena ada kandungan kimia di dalamnya, dimana rasa pahit itu tergantung dari kadar asam klorogenat, kafein, dan juga trigonelin. Nah, jadi kenapa si robusta ini lebih pahit? Ya tentu saja karena kadar kafein, asam klorogenat, dan trigonelin di robusta ini lebih tinggi daripada di kopi arabica, seperti itu. Nah, ini juga bersesuaian dengan jurnal yang aku baca, yaitu Stiani et al. Tahun 2018, bahwa semakin rendah kadar kafein, kadar asam klorogenat, dan trigonelin itu memang rasa kopi itu cenderung tidak lebih
pahit begitu. Nah, terus selain disebabkan karena varian kopi yang berbeda pada masing-masing kopi ini, faktor pahit itu dapat disebabkan karena proses penyangraian, di mana saat proses penyangraian itu terjadi degradasi suhu yang menyebabkan asam klorogenat yang terkandung di dalam kopi ini menghasilkan substansi fenolat yang memang rasanya pahit. Nah, penyangraian biji kopi ini selain menyebabkan rasa pahit juga ternyata dapat membentuk aroma dan cita rasa yang khas pada kopi. Itulah kenapa kalau misalnya kita minum kopi itu terasa banget kan kalau misalnya si kopi ini punya rasa dan aroma yang khas gitu. Nah, jadi sekarang aku mau jelasin dikit mengenai aroma dan cita rasa yang khas pada kopi. Nah, jadi biji kopi yang baru dipetik itu kan kita nggak bisa langsung kita minum ya, jadi harus kita olah terlebih dahulu. Nah, jadi biji kopi ini secara alami sudah mengandung komponen seperti karbohidrat, asam lemak, dan nitrogen. Dimana kalau misalnya kita belum melakukan proses pengolahan di dalamnya, itu senyawa yang ada di dalam itu dia nggak bisa aktif dan nggak bisa berinteraksi. Nah, kemudian saat kita melakukan proses pengolahan seperti pemanasan, baru deh biji kopi ini dapat menggabungkan senyawa-senyawa kimia yang ada di dalamnya sehingga bisa menghasilkan aroma, rasa, warna, dan kepahitan yang keluar. Nah, jadi hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farhati dan Muhtadiri bahwa efek dari pemanggangan biji kopi ini dapat meningkatkan kepahitan kopi karena adanya pelepasan asam kafein. Nah, kemudian selain pelepasan asam kafein, pemanasan juga dapat menyebabkan pembentukan lakton dan derivat fenol yang bertanggung jawab terhadap rasa dan aroma yang khas pada kopi. Nah, itulah kenapa kopi ini mempunyai rasa dan aroma yang khas sesaat setelah diolah. Oke, selesai sudah food review kita kali ini, dan dari food review ini bisa kita simpulkan ya bahwa 5 rasa dasar yaitu manis, asin, asam, umami, dan pahit ini dapat kita temukan di makanan dan minuman di sekitar kita. Lalu, tingkatan dari tiap-tiap rasa tersebut tergantung dari komposisi dan banyaknya kadar penyebab timbulnya rasa itu yang ditambahkan pada produk. Seperti pada rasa manis timbul karena adanya gula, rasa asin karena ada garam, rasa asam karena ada asam askorbat, rasa umami karena ada asam glutamat, dan yang terakhir ada rasa pahit pada kopi karena adanya kafein dan asam klorogenat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.